Vs Lutfi di Dev Indo. Sebelum itu, silakan untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai developer roadmap. Tapi saya fokusnya pada front-end developer karena setelah saya melihat beberapa bulan ini, maksudnya di tahun 2020 ini, statistik di YouTube saya lebih banyak mencari mengenai si front-end developer. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai roadmap-nya. Nah, ini penting karena ketika kita akan jump in ke sebuah project atau habis lulus kuliah, pasti ingin fokus di apakah mau jadi front-end, back-end, atau DevOps, atau lebih fokus lagi ke mobile app. Nah, walaupun saya sering membahas mengenai Flutter, tapi pekerjaan yang paling utama sebenarnya adalah front-end developer karena mungkin sekarang masih banyak banget project-project yang terjun yaitu mengenai Vue dan React. Nah, kita bahas untuk sampai ke framework Vue atau React.js itu gimana sih? Nah, pertama kalian bisa membaca sendiri sebenarnya di roadmap.sh. Nah, di sini saya akan membahas mengenai lebih dalam atau detail mengenai front-end developer ini. Nah, pertama, follow path-nya ini ketika kalian mau jadi front-end developer, pertama kalian harus menguasai internet. Nah, ini sebenarnya bukan menguasai banget, tapi harus tahu basic-nya. Nah, seperti bagaimana internet bekerja, terus apa itu HTTP, browser, bagaimana si browser ini bekerja, terus DNS, terus domain name, terus hosting. Nah, ini paling penting adalah domain name dan hosting ini harus kita pahami karena ketika kita bekerja di front-end developer dan sebenarnya nggak detail-detail banget ini pekerjaan si DevOps-nya, tapi kalian harus tahu ketika diimplementasikan di domain gimana, di hosting gimana, harus efektifnya gimana, kalian harus memahami mengenai basic domain itu apa, hosting itu apa. Oke, selanjutnya adalah HTML, CSS, JavaScript. Nah, sebenarnya saya sudah membuat tutorial HTML, tapi melihat statistiknya sangat kecil sekali karena mungkin orang-orang ketika terjun pengen jadi front-end developer, HTML ini sudah diajarkan pada level perkuliahan atau kalau kalian SMK sudah diajarkan mengenai basicnya. Nah, kalian harus memahami basic-basic ini. Kalian fokus di HTML5, pelajari apa basicnya, terus bagaimana menulis semantik HTML, bagaimana cara membuat form atau validasi, terus kalian coba-coba untuk membuat HTML sederhana ini. Nah, dan sebenarnya di HTML ini berkaitan dengan SEO-nya. Kalau kalian udah membuat, nah, ketika contoh sederhana adalah kalian membuat blog, kalian harus ada target untuk blog ini biar ada di halaman depan Google. Nah, kalian harus belajar mengenai basic si SEO ini. Nah, untuk basic SEO ini harus kalian tulis di HTML-nya atau di tag header HTML. Nah, selanjutnya, setelah memahami HTML, kita akan belajar mengenai CSS. Saya ada beberapa juga video mengenai CSS, mengenai Flagbox, dan Grid, dan kalian bisa menontonnya atau melihatnya. Di sini kalian belajar basicnya, terus bagaimana cara membuat layout untuk mempercantik HTML dengan CSS ini, terus kalian bagaimana membuat box, terus flag, nah displaynya gimana, posisinya gimana. Nah, seperti itu ada pada CSS. Jadi ketika kalian membuat HTML, kalian membuat form, nah cara mempercantik form gimana? Nah, itu pakai menggunakan si CSS. Selanjutnya, setelah kalian belajar mengenai basic CSS, kalian bisa jump in ke JavaScript. Nah, di JavaScript ini kalian akan belajar mengenai syntax. Nah, seperti ketika saya ingin membuat form ini interaktif, bagaimana caranya? Kalian bisa menggunakan syntax basic atau konstruk untuk memanipulasi CSS ketika si JavaScript ini bermain gimana, terus bagaimana untuk memanipulasi DOM, terus bagaimana untuk mengambil data dari API. Nah, ini kalian pelajari basicnya si JavaScript. Nah, kalau JavaScript ini detailnya kalian bisa belajar pada video saya juga ada beberapa, tapi detailnya kalian bisa melihat video di web programming Unpas. Nah, di situ dia akan menjelaskan mengenai basic JavaScript, detailnya bagaimana. Selanjutnya, ini adalah
paling penting menurut saya. Karena setelah kalian memahami HTML, CSS, JavaScript, nah, kalian harus belajar mengenai version control system. Nah, ini berguna banget ketika kalian bekerja di dalam sebuah tim. Ini kalian, contoh sederhananya kalau kalian mendengar GitHub, GitLab, Bitbucket, nah, kita bermain di versioning di GitHub itu. Nah, untuk Git-nya ini sendiri, saya sudah bahas mengenai basicnya, cari saja di video saya. Ini sangat penting karena ketika kalian bekerja dengan tim, terus untuk version control, atau ketika kalian mendevelop, tiba-tiba ada yang hilang. Nah, ini bisa kalian revert ke codingan sebelumnya. Nah, ini bisa mencapai itu kalau kalian memahami Git atau belajar mengenai basic Git. Nah, selanjutnya kalau udah mengenai basic Git, kalian belajar mengenai web security knowledge. Nah, ini sebenarnya nggak harus detail-detail banget karena di sini ada tandanya gray ini karena ini kita hanya sekedarnya saja. Seperti bagaimana kalau ada course error atau bagaimana membuat HTTPS ini, security policy ini. Nah, ini sebenarnya kalian gunakan ketika sudah bekerja di framework khusus atau udah di level yang agak atas. Nah, kalian bisa memahami lebih detail mengenai web security knowledge ini. Oke. Selanjutnya adalah package manager. Nah, ini kalau kalian belum tahu apa itu package manager, kalau kalian tahu Node atau Yarn. Nah, ini adalah package manager, itu yang dimaksud adalah package manager. Jadi ketika kalian bekerja di framework JavaScript, terus kalian ada fungsi tertentu yang kalau bikin sendiri ini agak berat, nah kalian bisa memanfaatkan package manager ini. Nah, kalian bisa baca-baca mengenai NPM dan Yarn ini lebih detail karena ini sangat kita gunakan untuk mendevelop project kita. Oke, selanjutnya adalah CSS arsitektur. Nah, kalau kalian udah belajar basic CSS, kalau menulis di large CSS pasti pusing banget. Jadi kalian harus belajar mengenai arsitektur si CSS ini. Kalian bisa menggunakan Sass atau PostCSS. Ini untuk menghindari kalian mengetik berulang-ulang salah satu style ataupun mengubah warna lebih detail ataupun tipografi. Nah, ini kalian bisa belajar Sass, jadi kalian membuat sedikit codingan dan bisa dipakai dimanapun. Oke. Selanjutnya adalah bullet tools ini. Nah, ini bisa kalian gunakan ketika kalian udah bekerja di salah satu framework. Nah, di sini kalian harus belajar mengenai npm script itu dasarnya bagaimana. Nah, linter dan formatter ini digunakan ketika kalian contoh di JavaScript. Nah, ini kalian belajar mengenai prettier ini untuk memperindah codingan kalian. Jadi, lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, atau strukturnya lebih bagus, itu kita bisa memanfaatkan linter dan formatter ini. Jadi ketika kalian ada mengetik codingan yang agak aneh gitu, si linter ini akan memberikan notif untuk memperbaikinya. Oke, setelah kalian memahami beberapa seperti NPM, HTML, CSS, JavaScript, kalian bisa terjun ke framework. Nah, di sini ada 3 framework yang populer, yaitu React, Angular, dan Vue.js. Nah, saya sendiri lebih seringnya dapat project dari React.js dan Vue. Mungkin karena Angular nggak terlalu populer di sini, jadi dua framework ini, React.js dan Vue ini sangat mudah sekali dipahami. Kalau kalian orangnya yang lebih paham si HTML dan JavaScript terpisah, kalian bisa belajar Vue.js. Ini developernya dari Google sendiri, atau maksudnya dia dulu bekerja di Google lalu keluar dan membuat framework ini. Nah, kalian bisa fokus di situ kalau kalian prefer si HTML dan CSS ini dipisah. Nah, kalau kalian fokus di JavaScript atau mahir di JavaScript, kalian bisa jump in ke React.js. Ini di dalamnya kalian menulis stylenya bisa di dalam JS-nya, dan ini sangat mudah sekali bagi kalian yang emang suka abstrak ataupun yang tidak terstruktur banget. Jadi
kalian bisa main React.js ini, manipulasi DOM dan macam-macamnya kalian bisa pelajari si React.js ini. Ini kemungkinan React.js dan Vue ini sampai tahun-tahun berikutnya pun masih sangat populer, walaupun si Angular ini juga sangat populer sih di luar sana. Oke, nah kalau kalian udah memilih frameworknya ini, pasti kalian bermain pada stylenya atau pada tampilannya, dan ini bisa kalian menggunakan modern CSS. Nah, untuk modern CSS ini kalian harus memahami berikut seperti style komponen bagaimana, CSS modul bagaimana, style JSX gimana. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, style JSX ini adalah ketika kalian mainan di React.js, dan kalian ingin menstylingnya di dalam file si React.js ini. Kalian bisa menggunakan styling JSX ini. Nah, CSS modul ini digunakan ketika kalau kalian bekerja di framework yang gede atau project yang gede, kalian nggak mungkin kan sekali hit itu satu bundle CSS dipakai. Nah, kalian bisa menggunakan CSS modul. Jadi, kalian panggil modul-modul yang dipakai saja. Nah, selanjutnya, web komponen pasti HTML templates gimana, custom elements gimana, shadow DOM ini gimana. Nah, ini lebih detailnya kalian bisa melihat pada CSS framework. Nah, kalau kalian bukan style orang yang mendevelop CSS sendiri, nah kalian bisa memanfaatkan CSS framework. Nih, di sini kalian bisa melihat Tailwind, Chakra UI. Nah, kalau saya seringnya menggunakan Tailwind dan Bulma. Nah, ini sangat mempermudah saya ketika si project ini sangat sederhana atau tidak aneh-aneh. Saya biasanya menggunakan Bulma, dan kalau ada customable banget atau biasanya aneh banget, saya menggunakan Tailwind CSS. Nah, kalian bisa baca detailnya mengenai Bulma dan Tailwind. Kalau kalian belajar basic, kalian bisa pergi ke Bulma. Atau kalian kalau udah memahami struktur CSS, kalian bisa pergi ke Tailwind. Nah, kalau kalian ingin mempelajari yang lain seperti Bootstrap, Material UI, ini sangat populer, silahkan. Tapi lebih prefer kalau kalian memang suka ngulik banget CSS, kalian bisa pergi ke Tailwind. Kalau kalian males ngulik, kalian pergi ke Bulma. Nah, selanjutnya testing app ini. Nah, ini menurut saya hal yang paling ngeselin atau hal yang paling sulit ya untuk mengetes framework kita. Nah, ini sebenarnya penting banget ketika unit test ini dipakai untuk deliver ke customer atau deliver ke project manager kita. Nah, sebelum memastikan fungsi ini berfungsi dengan baik atau sebelum dites real person, kalian bisa menggunakan si testing library ini. Seperti Jest, React Testing Library, Cypress, Enzyme nih. Ini kalian boleh pelajari atau detailnya, tapi serasa saya kalau di Indonesia ini jarang banget yang minta dibikinin unit testing. Oke, nah selanjutnya ini adalah hal-hal yang kalian harus pahami bagaimana SSR ini bekerja di React.js atau Next.js, atau progressive web app itu bagaimana. Ini tergantung project kalian sebesar apa. Nah, selanjutnya static site generator. Nah, ini sangat populer akhir-akhir ini ketika kalian bekerja pada web static atau ya paling nggak company profile, kalian bisa menggunakan Next.js ataupun Gatsby. Nah, saya seringnya menggunakan Gatsby ini. Nah, karena selain ketika si Gatsby ini di load, dia akan meng-catch full, jadi bisa pergi ke atau bisa disebut dengan progressive web app ini bisa menggunakan Gatsby juga. Nah, Next.js saya kurang detail memahaminya. Nah, kalau kalian belajar Vue, nah kalian bisa menggunakan Vue Press ini untuk membuat static generator. Oke, lebih lanjutnya, ketika kalian udah memahami semua atau udah oke banget dengan JavaScript, kalian bisa convertnya atau belajar mengenai mobile application. Di sini ada beberapa seperti React Native, NativeScript, Flutter, Ionic, dan seperti yang kalian tonton di video saya, kebanyakan ada Flutter dan beberapa React Native. Nah, kalian bisa menonton video-video saya untuk yang pengen belajar mobile app dengan basic
pada si front-end developer ini. Nah, selanjutnya lebih detail lagi atau lebih expert lagi, kalian bisa belajar mengenai desktop application dengan bermodalkan JavaScript. Kalian bisa mainan si desktop application dengan Electron. Terus Proton Native ini juga hampir sama dengan Electron tapi kurang populer, jadi kalian bisa baca-baca juga. Dan enaknya si Electron ini dokumentasinya detail banget. Dan ini sebenarnya di dalamnya adalah menggunakan Chromium. Jadi sama aja ketika kalian membuka browser. Nah, tapi ini di-convert ke desktop. Jadi kalian bisa memanfaatkan fungsi-fungsi desktopnya menggunakan si Electron ini. Nah, oke. Ini detailnya mengenai si web developer. Untuk selanjutnya kalian bisa belajar mengenai WebAssembly ini, dan yang penting kalian harus tetap belajar untuk menjadi front-end developer ini. Nah, jadi kalian untuk jadi front-end developer di tahun 2020 ini, kalian bisa belajar mengenai basic dulu. Yang penting perkuat di basic ini, HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya, biar kalian semangat, kalian bisa pergi ke grup-grup di Telegram, ataupun kalian bisa pergi ke grup-grup yang ada di Facebook untuk kalian memamerkan karya kalian, atau ketika ada yang posting project apapun, kalian pengen jump in ke dalamnya. Nah, kalian bisa pergi ke grup-grup itu. Oke, mungkin cukup sekian mengenai roadmap front-end developer di tahun 2020 ini. Semoga bermanfaat mengenai penjelasan ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you!